wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di pagi yang cerah ini Ibu bisa hadir datang bertemu kalian semua. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum dimulainya pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari di hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebelumnya apakah ada yang sudah kenal Ibu? Belum, Bu. Baik, di sini Ibu menggantikan Ibu Dewi karena Ibu Dewi sedang ada tugas di luar. Ya, sebelumnya nama Ibu Oktavia Mianana Putri. Kakak-kakak bisa memanggil saya dengan nama Ibu Okta. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang layanan informasi. Ada yang sudah tahu apa itu layanan informasi? Belum tahu, Bu. Ya baik, sebelumnya layanan informasi ini memungkinkan siswa kalian semua ini menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi pendidikan, jabatan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan siswa. Baik, sebelum pembelajaran kita dimulai, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Raffi hadir? Hadir, Bu. Ya, baik. Aulia hadir? Hadir, Bu. Vira hadir? Hadir, Bu. Ana hadir? Hadir, Bu. Ayu hadir? Hadir, Bu. Tias? Hadir, Bu. Rahma? Hadir, Bu. Putra? Hadir, Bu. Ya baik, semuanya hadir ya hari ini, alhamdulillah. Di dalam layanan informasi ini ada 4 asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Di dalam layanan informasi ini, konselor dan klien tetap menjaga kerahasiaan dari individu yang sebagaimana kita semua harus menjaga kerahasiaan ini. Yang kedua yaitu ada asas kenormatifan, tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada seperti agama, adat, hukum, dan negara. Ketiga yaitu ada asas keterbukaan, tidak hanya sikapnya menerima saran, melainkan juga membuka diri untuk melakukan penyuluhan tersebut, baik dari saya ataupun kakak-kakak semua. Yang keempat ada asas kegiatan, yang di sini diharapkan klien itu dari siswanya dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan layanan bimbingan dan konseling ini. Konselor saya mendorong untuk memotivasi kalian semua untuk aktif dan melakukan kegiatan ini dengan baik. Baik, sebelum kita lanjut lagi, Ibu akan memberikan cuplikan tayangan video untuk gambaran kalian sebelum lebih dalam lagi kita melakukan pembelajaran. Waktu adalah sumber daya yang sangat berharga. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau aktivitas hidup kita dibagi ke dalam 3 kelompok, kerja atau belajar, berteman, dan tidur, karena kita cuma punya 24 jam sehari, bakal sulit banget buat kita bisa melakukan ketiganya secara maksimal. Misalnya, kita pilih belajar dan main sama teman-teman. Ya, jadinya waktu tidur kita itu akan kurang. Dan sebaliknya, kalau kita lebih pilih belajar dan tidur cukup,
Mau nggak mau, jadinya kita harus mengorbankan waktu main kita sama teman-teman. Nah, hal ini terjadi karena waktu itu terbatas. Makanya, waktu itu sangat berharga. Gitu juga sama tenaga kita. Kita butuh istirahat kan? Jadi ya sulit kalau kita mau melakukan semua aktivitas dalam satu hari. Kecuali mungkin kamu punya waktu yang lebih dari 24 jam sehari. Mang Emon, gimana nih? Aku besok ujian. Sekarang udah malam lagi. Aku nggak sempat belajar. Aku tadi siang main sama teman-teman. Terus aku tidur siang. Gimana nih Mang Emon? Udah jam segini lagi. Kamu punya nggak alat yang bisa bikin satu hari jadi 48 jam? Punya nggak? Bentar ya, aku cari dulu. Jam pasir pelambat waktu. Nah, hal yang kayak gini kan nggak mungkin terjadi ya di kenyataan. Dilema saat memilih, mana sih kegiatan yang harus kita lakuin lebih dulu, dan mana yang sebaiknya kita tinggalkan, bisa kita atasi bila kita punya sistem pengelolaan waktu yang baik. Jadi nggak butuh nih alat kayak Mang Emon yang ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas tentang cara mengatur waktu menggunakan sistem pengelolaan waktu. Sistem pengelolaan waktu akan membantu kita dalam penggunaan waktu supaya jadi seefektif mungkin dan gak bingung lagi kegiatan mana yang emang harus kita lakuin duluan. Jadi, selamat datang di episode 7 season 4 seri Learning How to Learn with Hutata bersama saya Gina Gasari, Rockstar Teacher Pahamify. Oh iya, jangan lupa untuk follow sosmed Hutata, subscribe, dan aktifin bell biar nggak ketinggalan setiap ada video baru di series ini. Kenapa sih kita harus punya sistem untuk mengatur waktu kita? Alasan pertamanya adalah karena waktu itu terbatas. Padahal yang harus dan mau kita kerjain itu ada banyak. Kita harus kerja atau belajar, ke sekolah, ngerjain PR, tapi kita juga perlu sosialisasi, cari teman, terus kita harus makan, olahraga. Gak lupa juga melakukan sesuatu yang jadi hobi kita. Terus kita juga butuh istirahat. Karena tidur itu penting, biar kita punya energi untuk beraktivitas lagi di esok harinya. Dan alasan kedua, selain waktu, ada lagi nih yang terbatas, yaitu tenaga. Tenaga kita juga terbatas. Bayangin kalau kita itu seperti sebuah HP. HP ini punya baterai kan? Misalnya bangun pagi nih, baterai kita masih 100%. Terus kita pergi ke sekolah. Pas pulang, tenaga kita berkurang jadi tinggal 60%. Kalau habis itu kita ikutan ekskul paskibra, tenaga kita pasti berkurang lagi. Jadi tinggal 20% gitu. Padahal masih banyak kegiatan yang harus kita lakuin. Ikut les bahasa Inggris, ngerjain PR, belajar buat ulangan besok. Tapi tenaga udah mau habis. Ya bawaannya pasti jadi ngantuk kan? Mau gak mau, kita perlu istirahat kalau udah kayak gini. Perlu yang namanya tidur. Pas tidur ini, baterai kita dicas. Jadi pas bangun, pagi besoknya, baterai kita udah 100% lagi deh. Itulah kenapa kita harus punya yang namanya The One Thing. Gary Keller dan Jay Papasan menulis dalam buku mereka yang berjudul The One Thing, kalau kita itu nggak mungkin melakukan semuanya. Jadi kita harus cari satu hal yang kita anggap paling penting dan itu harus jadi prioritas kita. Nggak boleh multitasking atau melakukan dua kegiatan sekaligus dalam satu rentang waktu. Kenapa sih nggak boleh multitasking? Karena gini, contohnya kalau kita lagi bikin PR tapi sambil ngobrol sama teman. Pas ngobrol sama teman, pasti ada jeda waktu kan? Kita berhenti nih, nggak ngerjain PR. Nah, jeda waktu ini akan ngeganggu waktu yang udah kita rencanain buat bikin PR. Ya, akhirnya kita jadi butuh waktu lebih lama dari yang seharusnya. Atau lebih parahnya lagi,
kita malah keterusan ngobrol, terus lupa deh sama PR-nya. Nah, supaya kita bisa menemukan the one thing, kita bisa mulai dari coba bikin catatan. Kegiatan apa aja yang harus dilakuin besok? Bisa pakai catatan to-do list. Terus kita pilih deh, apa aja yang harus dilakukan segera. Selain itu, buat nentuin prioritas, kita juga bisa ikutin cara yang ada di buku 7 Habits of Highly Effective People, yaitu dengan mengelompokkan apa aja yang mau kita lakukan ke dalam 4 kategori, tergantung seberapa penting dan seberapa darurat. Setiap kategori ini selanjutnya kita sebut juga sebagai kuadran. Kuadran 1 adalah untuk aktivitas yang penting dan darurat. Aktivitas ini harus dikerjakan sekarang juga dan jadi prioritas. Misalnya ngerjain tugas atau belajar buat ujian. Nah, di kuadran 2, tapi sebelum masuk ke kuadran 2, Mang Emon mau nyampein sesuatu nih. Jangan kemana-mana ya. Srizuka kesulitan menghafal. Srizuka. Hai Srizuka. Loh, Srizuka, kamu kok terlihat murung? Aku sedang bingung, Nobito. Konsep aku sudah paham, tapi masih suka takut lupa-lupa deh. Oh, berarti kita datang di saat yang tepat, Mang Emon. Benar sekali Nobito. Mang Emon punya alat yang mantap. Ayo Mang Emon, keluarkan. Aplikasi belajar Pamify. Jadi, aplikasi ini bisa membantuku menghafal. Benar sekali Srizuka. Ada banyak soal di dalam aplikasi yang bisa kamu kerjakan. Wah, keren. Soal-soalnya banyak dan menantang. Aku jadi bisa berlatih sepuasnya. Pamify. Belajar jadi seru. Nah, kuadran 2 adalah untuk aktivitas yang penting tapi nggak darurat. Bersosialisasi dengan teman dan olahraga masuk ke dalam kuadran 2 ini. Karena emang dua-duanya penting kan? Manusia itu butuh teman dan butuh juga olahraga biar kita tetap sehat. Tapi karena nggak darurat, nggak harus dilakukan sekarang juga. Kuadran 2 ini bisa kita eksekusi setelah urusan yang ada di kuadran 1 selesai. Kuadran 3 adalah kebalikan dari kuadran 2. Darurat, tapi sebenarnya nggak penting. Misalnya kayak telepon dari orang tua atau ada teman kirim WA nanyain tugas. Dua hal ini rasanya harus banget kan kita jawab saat itu juga. Tapi sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Dan malahan bisa ngalihin perhatian kita dari kuadran 1. Kalau tiba-tiba ada yang nelpon atau kirim pesan waktu kita lagi sibuk ngerjain tugas, sebaiknya ditunda dulu jawabnya. Atau bisa juga kita jawab, sorry nih, lagi sibuk, bisa jawab, telepon lagi ya nanti. Terakhir, kuadran 4 adalah untuk hal yang gak penting dan gak darurat juga. Kayak main game atau buka-buka medsos. Kuadran ini disebut juga sebagai time waster atau pembuang-buang waktu. Nah, keempat kuadran ini bisa banget jadi alat bantu kita buat nentuin hal apa aja atau aktivitas apa aja yang bakalan jadi prioritas kita. Buat yang masih susah buat atur waktunya, Keller dan Papasan bilang, coba deh bangun lebih pagi biar kita bisa punya kesempatan untuk merencanakan apa yang harus kita lakukan di hari itu. Tulis semua rencana kita untuk 1 hari dan pilih mana yang harus jadi prioritas, mana yang mau ditunda dulu, dan mana yang akan ditinggalkan alias nggak dikerjain. Selain bikin rencana kegiatan, kita juga bisa pakai konsep yang namanya time blocking atau pemblokiran waktu. Pemblokiran waktu ini maksudnya, kita benar-benar blok waktu kita dalam 1 hari buat ngerjain hal yang udah kita tentuin alias ngerjain hal yang prioritas. Jadi kalau kita punya PR atau tugas yang belum selesai dan ada hari libur, kita bisa blok 1 hari libur itu, khusus buat beresin PR atau tugas kita tadi. Begitu prioritas kita udah selesai, besoknya kita bisa punya kesempatan buat ngelakuin urusan lain yang ada di kuadran 2. Main sama teman atau olahraga. Jadi gimana? Udah siap buat belajar untuk ngatur waktu? Supaya kita bisa manfaatin waktu dengan lebih baik dan optimal.
Nah, tadi itu contoh beberapa cara untuk mengatur waktu dengan sistem pengelolaan waktu. Ada yang pakai to-do list, pakai 4 kuadran prioritas, dan pakai cara time blocking. Di episode berikutnya, kita akan belajar cara lain untuk membangun sistem belajar, yaitu dengan menggunakan metode WOOP. Terima kasih sudah menonton video Hutata kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salaman. Ibu akan menjelaskan pengertian dari manajemen waktu. Menurut Vestri 2009, pengertian dari manajemen waktu adalah cara bagaimana membuat waktu lebih terkendali sehingga menjamin sebuah efektivitas dan efisiennya produktivitas. Dalam hal ini diatur tentang bagaimana tata cara dalam pengelolaan waktu yang ada. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan waktu dengan menjadwalkan dan memprioritaskan sehingga tercapai efektif dan efisien. Jadi intinya ini kalian jika melakukan manajemen waktu dengan baik, maka pembelajaran kalian tidak akan terkendala. Ada yang tahu nggak nih waktu belajar yang baik digunakan itu pada saat waktu apa? Pada pagi hari, Bu. Iya, benar. Pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Namun, lebih baiknya itu di pagi hari karena baru bangun tidur nih. Jadi kita masih fresh dan kayak ngerasa pagi hari itu tuh lebih baik untuk belajar. Beri apresiasi dulu ya kepada temannya. Ya, waktu belajar di sekolah yang lebih baik yaitu pada pagi hari, meskipun biasa pula ditambah kesempatan pada sore hari dengan intervalsasi. Ya, waktu belajar di sekolah yang lebih baik juga pada pagi hari, meskipun biasa ditambah dengan kesempatan pada sore hari dengan interverifikasi belajar di perpustakaan pada waktu tertentu sebagai tempat belajar yang lebih baik dan efisien, baik dari segi waktu, tempat, maupun dari segi kondisi belajarnya. Ditinjau dari ketersediaan fasilitasnya juga. Terus juga kita bisa banyak memilih buku bacaan, terutama dari segi fasilitas buku-buku bacaan dan informasi yang dapat kita ambil di perpustakaan gitu Kak. Jadi masing-masing dengan ini dari 9 kali 19 dalam arti lebih baik banyak kali mengulang pelajaran daripada sedikit kali mengulang namun jumlah waktu yang digunakan sama gitu. Jadi lebih baik kita banyak belajar dibanding kita sering-sering bermain handphone kayak gitu. Dalam membagi waktu belajar hendaknya dapat diatur sedemikian
kan sekarang kita pakai apa namanya ini ya, stabilo tuh bisa untuk menambah catatan kita, atau juga bisa dipindahkan ke buku nih untuk dicatat. Kayak misal guru menjelaskan, kita catat nih yang penting-pentingnya, atau misal gurunya pakai buku juga atau kakak-kakaknya lagi ngebaca bukunya nih, kita stabiloin biar kita nggak gampang lupa gitu. Yang keempat, mengenal perpustakaan yang ada isinya serta rajin mengunjungi perpustakaan. Masih banyak nih yang kayak kalau nyari apa-apa sekarang kebanyakan di HP ya, kayak cari nya di Google, terus jarang baca buku kayak gitu kan, karena lebih gampang ya sekarang kalau misalnya nyari di Google gitu langsung ketemu. Kalau di perpustakaan emang sedikit rumit, cuma jadi kita tahu nih di bagian mana buku ini. Yang kelima, menelaah suatu buku untuk setiap mata pembelajaran secara mendalam sehingga betul-betul memahami dan menguasai isinya. Jadi kayak udah tadi yang kita stabiloin tuh sering-sering dibaca buat pengingat kita nanti saat ujian atau ditanya sama guru kayak gitu. Jadi lebih memudahkan kita membaca dan belajar. Menurut pendapat kalian nih, seberapa penting sih peran orang tua dalam pendidikan kita dan belajar? Penting banget, Bu. Ya, bagus. Menurut kamu pentingnya itu untuk apa? Seperti apa gitu? Penting aja gitu, Bu, karena kan kalau misalkan dari orang tua nggak ada dukungan atau nggak memfasilitasi kegiatan belajar kita tuh belajarnya kayak jadi malas-malasan gitu, Bu, nggak semangat. Ya baik, beri applause dulu untuk kakaknya. Ya, jadi peran orang tua ini memang sangat penting dalam membangun kepribadian anaknya, karena orang tua merupakan pusat pendidikan yang pertama bagi anaknya, sehingga seorang orang tua ini yang memiliki peranan besar dalam membentuk watak dan kepribadian seperti dijelaskan oleh Hasbullah. Yang pertama, cara orang tua melatih anaknya di rumah, menguasai cara mengurus diri, dari cara makan, buang air, berbicara, bersikap, terus berkaitan erat dengan perkembangan dirinya. Yang kedua ini ada sikap orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anaknya. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh kepada orang lain nih. Jadi sikap sabar juga kita dapatkan dari orang tua. Jadi kayak misal orang tuanya tuh gimana sih di depan anaknya, gimana sih cara contoh kepada anaknya gitu. Ibu akan memberikan tips waktu belajar yang optimal, jam biologis atau ritme sirkadian bisa jadi patokan dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan memahami ritme tubuh kalian, kamu bisa mengoptimalkan kegiatan belajar. Masih ada nih pasti yang suka begadang malam-malam terus belajar tuh di malam hari. Menurut orang-orang tersebut tuh biasanya kayak malam tuh lebih efektif aja gitu buat mereka. Jadi kalau di jam 00 ini sampai jam 3 produksi hormon melatonin meningkatkan tubuh termasuk otak yang perlu diistirahatkan setelah bekerja keras seharian. Belajar pada sewaktu itu butuh perjuangan keras. Jadi jangan kayak misal besok nih mau ada ujian, jangan belajar di malam-malam, karena itu tuh tubuh termasuk otak itu harus diistirahatkan untuk besoknya. Jadi langkah baiknya tuh belajar di pagi hari sih menurut ibu ya. Terus kalau di jam 3 sampai 4 ini suhu tubuh mencapai titik terendah. Energi akan digunakan untuk memperbaiki kulit atau melawan infeksi. Tubuh masih terus memproduksi hormon. Jadi emang paling bener sih belajar tuh di jam 6 sampai jam 9 ini. Tekanan darah sedang tingginya, produksi hormon melatonin akan berhenti. Manfaat waktu ini untuk mengulang materi pembelajaran atau materi yang sangat ringan aja. Jadi kalau di jam 6 sampai jam
jam 12 ini menurut tipsnya itu waktu ideal untuk belajar. Jadi saat terbaik untuk belajar dan beraktivitas saat tubuh sedang gencar memproduksi bersama kortisol yang membuat pikiran, memori jangka pendek bekerja lebih baik gitu Kak. Jadi waktu yang ideal itu memang di jam 9 sampai jam 12. Nah, kalau di jam 12 sampai jam 2 itu energi tubuh sedang dipusatkan untuk bekerja. Sistem pencernaan, tingkat kewaspadaan akan lebih menurun. Nah, kalau di jam 3 sampai jam 6 ini, suhu tubuh meningkatkan secara alamiah. Paru-paru dan jantung bekerja lebih maksimal pada jam ini. Performa otot terbukti 6% lebih kuat dibanding di sore hari. Nah, kalau di jam 15.00 sampai jam 18.00 ini, suhu tubuh meningkat secara alamiah. Paru-paru dan jantung akan lebih bekerja lebih maksimal pada jam ini. Otot terbukti 6% lebih kuat di sore hari. Jadi otot kita tuh lebih kenceng di sore hari ini. Jadi kalau mau olahraga tuh juga lebih bagus. Nah, kalau di jam 18.00 sampai 21.00 ini, jangan makanan berat di waktu ini karena pencernaan sudah tidak bekerja. Jadi kalau mau makan jangan terlalu malam gitu. Belajar lebih santai di waktu ini. Jadi kalau mau belajar di malam hari di jam 6 sampai jam 9 itu kayak lebih belajarnya tuh kayak yang ringan-ringan aja, baca-baca tuh sedikit-sedikit aja. Nanti di paginya baru kita belajar lagi gitu. Ya, ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas lagi? Nggak ada Bu, udah jelas. Ya, baik, Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ini diisi untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan kalian. Diisi sekarang ya. Ibu tunggu 5 menit. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyain. Ya, tolong jangan berisik ya. Gimana? Udah selesai belum? Dikit lagi Bu. Oke. Dikit lagi ya. Udah ya? Udah Bu. Ya, Ibu ambil ya kertasnya untuk penilaian. Ibu meminta salah satu dari kalian untuk menjelaskan tentang hasil identifikasi yang tadi sebelumnya sudah Ibu ambil. Ayo silakan maju ke depan untuk membacakan identifikasinya, kekurangan atau kelebihannya. Jadi saya akan membacakan hasil dari identifikasi kebutuhan dalam mengatur jadwal belajar. Kebutuhannya itu
fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung. Jadi kita harus mastiin dulu lingkungan belajar yang akan kita laksanakan itu nyaman atau enggak buat kita belajar. Itu kalau misalnya belum nyaman, kita sebisa mungkin ciptain itu fasilitas dan lingkungan belajar yang mendukung buat kita belajar gitu. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, si Adi silakan duduk. Selanjutnya, tolong keluarkan kertas 1 lembar untuk menuliskan jadwal belajar kalian selama di rumah dengan jadwal bermain, dan ketika ingin menghadapi ujian nih, gimana cara belajar kalian selama di rumah. Ya, tuliskan, Ibu tunggu waktunya. Dan tuliskan juga ya cara jika ada kegiatan non akademik di luar saat jadwal belajar yang sudah ditentukan. Jadi misalnya nih di hari ini nih kalian ada jadwal belajar untuk ujian matematika. Nah, semisal kalian ada jadwal ekstrakurikuler di luar, itu tuh gimana sih cara kalian menanggapi atau melakukan caranya untuk sama-sama balance, biar sama-sama bisa belajar juga, bisa melakukan ekstrakurikulernya juga. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Baik, sudah semua? Sudah, Bu. Baik, Ibu ambil ya. Iya, Bu. Ya, sebelum berakhirnya pembelajaran kita hari ini, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, pembelajaran kita sudah hampir selesai, jadi Ibu akan melakukan penilaian. Tolong diisi ya untuk mengetahui nilainya. Apakah sudah baik, lebih baik, atau kurang baik?
Baik, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan kalian semua sangat bagus dalam mengikuti layanan hari ini. Semoga apa yang sudah didapatkan dan Ibu jelaskan pada hari ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kalian dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan membagi waktu dengan baik. Ya, simpulannya, waktu belajar yang optimal untuk belajar sangat tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu. Namun, ada beberapa prinsip umum yang bisa membantu menentukan kapan waktu belajar yang paling cocok untuk belajar. Banyak orang yang menemukan bahwa mereka lebih fokus dan konsentrasi di pada pagi hari, dan juga ada yang lebih fokus kalau sore atau malam. Biasanya sih kayak gitu. Pentingnya untuk menyesuaikan jadwal belajar dengan pola tidur. Tadi Ibu sedikit membaca dari kalian yang sudah menuliskan apa aja cara jadwal belajar yang baik. Di sini ada yang nulis jadwal belajarnya tuh dalam satu hari itu ada yang banyak membaca, ada yang banyak juga meluangkan waktunya untuk bermain, seperti itu. Untuk yang terlalu banyak menjadwalkan bermainnya itu, alangkah baiknya ditambah untuk jadwal belajarnya lagi ya. Jadwal pola tidur dan preferensi pribadi masing-masing. Selain itu, memberi istirahat secara teratur. Ada juga tadi yang lupa menuliskan istirahatnya ya. Terus antara sesi belajar dapat membantu otak untuk memproses informasi dengan lebih efisien. Jadi selain kita belajar, bermain, kita juga harus mengistirahatkan otak kita. Untuk konsistensi dalam belajar juga memiliki dalam jadwal belajar juga merupakan kunci untuk membangun kebiasaan yang baik. Jadi kalau kita terus-terusan membuat jadwal belajar kita dengan baik, terus bermainnya juga dengan baik, cukup untuk konsentrasi, juga dapat kesehatan kita lebih baik gitu. Sama kayak dalam jadwal belajar juga merupakan kunci untuk membangun kebiasaan yang baik. Sementara mencoba untuk berbagai metode belajar dapat membantu menjaga minat dan mencegah kejenuhan. Jadi sebenarnya emang kalau belajar terus-menerus itu emang juga kurang baik. Namun bermain terus-menerus juga kurang baik. Jadi kayak lebih baiknya itu 50-50 gitu. Jadi kayak main bisa, belajar juga bisa gitu. Pada akhirnya melalui eksperimen dan refleksi di jadwal belajar ini juga dapat menemukan jadwal dan teknik belajar yang paling efektif untuk diri sendiri. Jadi kalian tahu nih kemampuan diri kalian di mana, segimana, sampai mana. Baik, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.